Real Madrid bersiap menghadapi Real Sociedad di lanjutan La Liga dengan kabar kembalinya Kylian Mbappe dan Marco Asensio. Namun pemulihan Jude Bellingham dilaporkan melambat dan terancam absen hingga April. Di sisi lain, Alvaro Arbeloa menyiapkan Trent Alexander-Arnold secara bertahap untuk laga penting melawan Benfica. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Real Madrid bersiap menghadapi Real Sociedad. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid menuntaskan sesi latihan terakhir di Valdebebas jelang laga pekan ke-24 La Liga EA Sports melawan Real Sociedad di Santiago Bernabeu. Kabar baik datang dari kembalinya Kylian Mbappe dan Raul Asensio yang sudah kembali berlatih bersama grup dan diperkirakan masuk dalam daftar skuad pertandingan. Asensio sebelumnya absen karena flu, sementara Mbappe sempat tidak mengikuti sesi latihan sebelumnya. Kehadiran keduanya menjadi dorongan penting bagi tim yang tengah menghadapi jadwal padat dan persaingan ketat di papan atas klasemen. Namun, Real Madrid masih harus kehilangan 3 pemain utama, Eder Militao, Jude Bellingham, dan Rodrigo. Ketiganya belum bergabung dalam latihan tim dan dipastikan absen saat menjamu Sociedad. Untuk Bellingham, peluang kembali dalam waktu dekat masih terbuka, meski kecil. Ia berpotensi tampil pada leg kedua babak playoff Liga Champions melawan Benfica jika proses pemulihannya menunjukkan perkembangan positif. Sementara itu, Militao dan Rodrigo diperkirakan baru akan kembali bulan depan. Khusus Rodrigo, situasinya sedikit berbeda. Secara kondisi fisik, ia sebenarnya berpeluang pulih lebih cepat. Namun, sanksi larangan bermain 2 pertandingan di Liga Champions membuatnya tetap absen pada kedua leg kontra Benfica, terlepas dari kesiapan fisiknya. Dengan komposisi ini, Real Madrid tetap memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menghadapi Real Sociedad, terutama dengan kembalinya Mbappe sebagai motor serangan. Fokus tim kini tertuju pada menjaga konsistensi di Liga sembari menanti kembalinya para pemain kunci untuk fase krusial musim ini. Rencana Real Madrid untuk beberapa pekan ke depan terancam berubah setelah muncul laporan terbaru mengenai kondisi Jude Bellingham. Gelandang asal Inggris tersebut dikabarkan belum menunjukkan perkembangan pemulihan sesuai harapan klub, sehingga berpotensi absen lebih lama dari perkiraan awal. Menurut jurnalis Alberto Pereiro di Radio Stadio Noche, proses pemulihan Bellingham berjalan lebih lambat karena ia masih merasakan nyeri cukup signifikan. Bahkan, disebutkan bahwa sang pemain kemungkinan baru bisa kembali bermain pada bulan April. Cedera itu terjadi saat laga melawan Rayo Vallecano sekitar sepekan lalu. Bellingham baru bermain sekitar 10 menit ketika ia melakukan sprint menuju garis gawang dan tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan di bagian belakang paha kirinya. Ia langsung menghentikan pergerakan, memegang hamstringnya, dan terjatuh ke lapangan. Ekspresi frustrasi terlihat jelas saat ia meninggalkan lapangan. Hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi adanya cedera hamstring di kaki kiri. Awalnya, ia diperkirakan absen sekitar 2 bulan. Artinya, ia sudah dipastikan melewatkan sejumlah laga penting La Liga, termasuk menghadapi Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta Vigo, Elche, serta derby melawan Atletico Madrid. Kini, dengan kabar pemulihan yang lebih lambat, tenggat waktu tersebut bisa saja diperpanjang. Jika benar Bellingham baru kembali pada April, ia akan melewatkan sebagian besar fase krusial musim ini. Situasi ini tentu menjadi pukulan besar bagi Real Madrid, mengingat peran sentralnya dalam permainan tim musim ini. Skenario paling realistis saat ini menunjukkan Bellingham bisa kembali pada pekan ke-2 April, kemungkinan saat laga tandang melawan Mallorca di Stadion Iberostar. Hingga saat itu, tekanan akan meningkat pada skuad asuhan Alvaro Arbeloa untuk menjaga konsistensi hasil tanpa kehadiran salah satu pemain paling berpengaruh mereka. Real Madrid mengambil langkah hati-hati dalam mempersiapkan Trent Alexander-Arnold jelang laga krusial Liga Champions melawan Benfica. Pelatih Alvaro Arbeloa disebut memiliki rencana jelas untuk memastikan bek kanan asal Inggris itu mencapai kondisi fisik terbaik sebelum perjalanan ke Lisbon.
Menurut laporan AS, pergantian Alexander-Arnold dalam laga melawan Valencia bukanlah keputusan taktis semata, melainkan bagian dari strategi yang telah dirancang sebelumnya. Arbeloa sengaja mengelola menit bermainnya agar sang pemain bisa kembali menemukan ritme kompetitif secara bertahap tanpa risiko cedera atau kelelahan berlebih. David Jimenez sempat dipercaya sebagai starter di posisi bek kanan, sebuah langkah yang memberi ruang bagi Trent untuk masuk kembali ke atmosfer pertandingan secara perlahan. Hal ini dinilai penting mengingat Real Madrid telah menjalani 14 pertandingan tanpa kehadiran reguler Alexander-Arnold, membuatnya kehilangan kontinuitas bermain yang krusial bagi seorang pemain. Staf pelatih memanfaatkan jeda tanpa pertandingan tengah pekan untuk fokus pada peningkatan kebugaran sang pemain. Target utamanya bukan kemenangan jangka pendek di Liga, melainkan memastikan Alexander-Arnold benar-benar siap tempur di Liga Champions. Bahkan laporan tersebut menegaskan bahwa kompetisi Eropa adalah prioritas utama dalam proses pemulihannya. Meski tampil melawan Valencia, ia tidak dipaksa bermain penuh selama 90 menit. Pendekatan ini menegaskan bahwa fokus utama adalah kebugaran dan stabilitas jangka panjang. Laga La Liga berikutnya melawan Real Sociedad berpotensi menjadi ujian terakhir sebelum menghadapi Benfica. Di sisi lain, Arbeloa tidak berada dalam tekanan besar karena masih memiliki opsi di posisi bek kanan. David Jimenez siap dimainkan, sementara Dani Carvajal sudah kembali fit meski belum tampil dalam beberapa laga terakhir. Bahkan sebelumnya, Federico Valverde sempat diplot sebagai solusi darurat di posisi tersebut. Namun, rencana jangka panjang klub jelas, mengembalikan stabilitas di sisi kanan pertahanan dengan solusi alami. Alexander-Arnold diproyeksikan sebagai jawaban utama, dan semua langkah yang diambil saat ini diarahkan untuk memastikan ia benar-benar siap memikul tanggung jawab tersebut di panggung Eropa. Cedera yang dialami Marc Cucurella membuka peluang besar bagi Alvaro Carreras untuk menembus tim nasional Spanyol. Situasi ini bukan sekadar perubahan sementara dalam daftar skuad, tetapi bisa menjadi titik balik penting dalam perjalanan internasional bek kiri Real Madrid tersebut, terutama dengan Piala Dunia yang semakin dekat. Pemanggilan skuad berikutnya memiliki arti strategis. Spanyol dijadwalkan menghadapi Argentina di laga final yang syarat gengsi, namun yang lebih penting adalah bagaimana Luis de la Fuente mulai membentuk kerangka tim untuk Piala Dunia mendatang. Setiap keputusan kini berdampak jangka menengah, termasuk dalam menentukan hierarki dan peran pemain di dalam skuad. Bagi Carreras, momentum ini datang pada waktu yang tepat. Penampilannya bersama Real Madrid musim ini menunjukkan konsistensi dan kontribusi signifikan, khususnya dalam aspek defensif. Ia tercatat sebagai pemain dengan aksi bertahan sukses terbanyak di separuh lapangan lawan, dengan 58 intervensi, rata-rata lebih dari 3 per laga. Statistik tersebut mencerminkan intensitas, disiplin taktis, dan komitmen tinggi tanpa bola, kualitas krusial dalam turnamen besar berdurasi singkat. Jika dipanggil, laga melawan Argentina akan menjadi ujian level tertinggi. Menghadapi juara dunia bukan hanya tantangan simbolis, tetapi juga kesempatan membuktikan kapasitasnya melawan pemain elit. Namun, nilai sesungguhnya bukan hanya pada pertandingan tersebut, melainkan dampaknya terhadap peluang tampil di Piala Dunia. Turnamen global itu menuntut fondasi tim yang solid dan minim improvisasi. Setiap kamp pelatihan menjadi ruang untuk membangun kepercayaan pelatih dan memperjelas peran dalam skuad. Masuk dalam rotasi sejak sekarang akan memberi Carreras keunggulan dalam persaingan internal. Dengan absennya Cucurella, pintu terbuka lebar. Kini, Carreras memiliki peluang nyata bukan hanya untuk mencatat debut, tetapi juga untuk memantapkan diri sebagai bagian dari proyek jangka panjang Spanyol dengan ambisi tertinggi di panggung dunia. Real Madrid akan menerima pemasukan tak terduga dari transfer yang melibatkan salah satu mantan pemain akademinya, Alex Jimenez. Bek kanan berusia 20 tahun itu resmi dipermanenkan oleh Bournemouth setelah sebelumnya dipinjam dari AC Milan. Keputusan Bournemouth mempermanenkan Jimenez otomatis membuat klausul buyback yang sebelumnya dimiliki Real Madrid hangus. Namun, struktur kesepakatan tetap memberikan keuntungan signifikan bagi Los Blancos.
Klub Premier League tersebut sepakat membayar 20 juta euro sebagai biaya tetap ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus variabel kepada AC Milan. Gimenez sendiri telah tampil impresif di Inggris, menunjukkan konsistensi yang membuatnya mendapatkan kepercayaan penuh dari staf pelatih dan supporter. Ia juga berhasil memenuhi jumlah penampilan yang menjadi syarat aktivasi klausul pembelian otomatis. Kontrak baru Gimenez bersama Bournemouth akan berlaku hingga 2031, mencerminkan keyakinan klub terhadap potensi jangka panjang sang pemain. Meski Madrid tak lagi memiliki hak prioritas untuk merekrut kembali bek muda tersebut, mereka tetap menikmati keuntungan finansial dari skema penjualan sebelumnya. Dalam kesepakatan ini, Milan akan menerima 5 juta euro pertama dari total biaya transfer. Setelah itu, Real Madrid berhak atas 50% dari sisa nilai transfer. Dengan struktur tersebut, Madrid diperkirakan mengantongi hampir 13 juta euro dari transaksi ini, lebih dari 2 kali lipat jumlah yang mereka terima saat melepas Gimenez 2 tahun lalu. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!